Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melipat kursi mobil Anda menjadi sebuah tempat tidur ya. Karena biasanya kita dalam suatu perjalanan itu mengalami kelelahan atau penumpang dari mobil itu sendiri yang mengalami kelelahan ya. Bahkan bagi ibu-ibu yang menyusui ya, itu sangat kesulitan apabila tidak ada tempat untuk tidur ya, dan untuk anak-anak juga ya. Dan di sini saya akan berbagi bagaimana caranya. Tips ini sebenarnya sangat efektif ya menurut saya, karena kita tidak butuh alat-alat lain atau bahan-bahan lain. Kita cukup menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di dalam mobil itu sendiri, serta pemasangannya yang sangat cepat ya, mungkin sekitar 5 menit. Dan untuk biayanya tidak menggunakan biaya, jadi 0 rupiah. Mari kita simak video yang berikut ini. Oke teman-teman, untuk langkah-langkah pengerjaannya, kita melepas baut sebelah kanan dari sandaran kursinya ya. Sini ada baut, terus sebelah kirinya ada baut, terus kita lepaskan baut kaki dari jok. Nah di sebelah sini di bagian bawah, di bawah ini ada baut sejumlah 4 buah. Sedangkan alat yang digunakan, kita gunakan kunci 12 dan obeng plus. Pertama kita buka dulu cover bautnya. Setelah covernya terbuka, tidak perlu kita lepas covernya, tapi kita naikkan ke atas. Nah ini sudah terlihat bautnya yang akan kita lepas. Bautnya kita lepas teman-teman. Setelah bautnya terlepas, kita lakukan cara yang tadi untuk yang sebelah kanannya, sama seperti tadi ya teman-teman. Kita buka dulu cover bautnya ya, atau ini penutup bautnya ini. Untuk penutupnya ini atau covernya ini, untuk di sini kita harus lepas ya. Untuk yang sebelah tadi kita cukup naikkan, untuk di sini kita harus lepas. Nah itu ada bautnya yang seperti tadi, kita lepas. Teman-teman bisa goyang-goyang ya agar pelepasan bautnya lebih ringan. Setelah bautnya terlepas, nah ini sudah bisa tersender ya secara maksimal ya. Biasanya kan itu tidak bisa tersender secara maksimal. Nah ini sudah bisa tersender. Kemudian teman-teman buka baut kaki ya, kaki jok atau kaki kursinya. Di sini ada covernya juga, teman-teman buka dulu covernya dengan cara diangkat terus digoyang-goyang. Teman-teman jangan ragu ya, karena cover ini tidak terlalu mudah rusak ya, atau tidak terlalu mudah pecah. Nah ini sudah terlihat bautnya di sini berjumlah 2 buah. Kemudian teman-teman buka cover yang sebelahnya, caranya sama seperti cover sebelumnya tadi. Nah ini sudah terlihat semua bautnya, ada 4 buah. Terus kita lepas ya. Teman-teman bisa menggunakan kunci Y atau kunci T ya, agar lebih mudah. Setelah cover dan kuncinya, maksud saya bautnya terlepas, terapikan dahulu. Terus langkah berikutnya, kita lepas pengunci dari joknya ya. Nah ini sudah terlepas. Kemudian joknya kita majukan.
Setelah kita majukan joknya, terus sandaran joknya kita sandarkan 180 derajat, jadi membentuk sebuah tempat tidur ya. Untuk pengerjaannya sebenarnya ini cukup ini ya, cukup mudah ya teman-teman, dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya sekitar 5 menit ya sudah cukup ya. Setelah kursinya berbentuk tempat tidur, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melepas sandaran kepala. Di sini berjumlah 2 buah. Sandaran kepala ini nantinya akan kita fungsikan sebagai penahan dari kursi jok ini ya. Jadi kita letakkan di bawah daripada kursi. Nah, teman-teman bisa lepas terlebih dahulu dengan cara menekan, seperti ada tombol ya di sini, tombol untuk melepas sandaran kepala ini. Anda teman-teman tekan, terus teman-teman tarik sambil tekan dan sambil ditarik ya. Nah teman-teman, setelah sandaran kepalanya kita lepas, langkah berikutnya kita posisikan sudut-sudut pada kursinya ya. Di sudut sebelah kiri depan ini kita letakkan di atas dudukan armrest. Nah teman-teman bisa lihat, jadi dia bertekan kepada armrest. Untuk bagian belakangnya kita ini letakkan sandaran kepala tadi sebagai penahannya ya. Sebenarnya ini opsional ya, teman-teman bisa gunakan bahan-bahan lain ya, seperti bantal atau dan sebagainya ya. Namun menurut saya lebih baik menggunakan dudukan kepala. Dan untuk bagian tengah, nah saya menggunakan dongkrak. Di sini dongkrak bawaan mobil ya. Ini material yang digunakan itu adalah material bawaan mobil semua ya, tidak ada material dari luar, jadi tidak membutuhkan cukup bahan ya. Nah, sedangkan untuk bagian depan sebelah kanan saya gunakan tali ya. Ini ada tali bekas ransel ya. Teman-teman bisa gunakan tali-tali yang lain ya, seperti tali tukang dan tali sebagainya yang menurut teman-teman kuat untuk menahan. Nah tali ini kita kaitkan pada ini ya, pada apa? Pada besi di bawah jok sini, ada besi di situ ya. Terus teman-teman kaitkan kepada ini, kepada penahan pintu. Nah seperti ini ya teman-teman lihat. Untuk memposisikan tali ini ya harus pas ya teman-teman, karena kemungkinan akan menghalangi pintu ya. Ini agak terhalang pintunya. Untuk tempat tidur yang lebih besar atau lebih luas, teman-teman bisa gunakan kursi samping ini juga, seperti cara pada kursi sebelumnya. Jadi teman-teman, untuk sebelah kiri depan kita sandarkan kepada dudukan armrest, dan untuk sebelah kiri kanannya kita berikan tali ya. Sedangkan untuk di belakangnya sebagai penahannya adalah sandaran ya, sandaran kepala. Untuk tengahnya kita gunakan dongkrak. Namun jika menurut teman-teman itu kurang kuat ya, teman-teman bisa menggunakan alat lain yang menurut teman-teman kuat ya. Namun di sini ada sedikit kendala ya teman-teman. Di sini ada besi yang mencorong ke atas, diakibatkan karena tempat duduknya yang bersandar ke bawah 180 derajat. Namun teman-teman bisa memotongnya ya. Nanti saya akan contohkan cara memotongnya ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, dari arah depan ini sudah terlihat nyaman ya teman-teman untuk tidur ya. Untuk tempat tidurnya bagian pinggang sampai bagian bahu, jikalau menurut teman-teman kurang tinggi, teman-teman bisa mengaturnya dengan menegakkan penahannya yang ada di bawah ya, seperti ini teman-teman. Nah otomatis tempat tidurnya akan lebih tinggi.
Sedangkan untuk celah yang sedikit ini ya, sedikit ada celah ini, itu sebenarnya lebih enak ya teman-teman daripada yang tidak ada celah ya. Saya telah buktikan sendiri ya, saya telah coba untuk tidur ya, dan hasilnya memang lebih enak dibandingkan yang tidak ada celah ya. Namun jika teman-teman ingin diganjal dengan bantal atau bahan-bahan lainnya, itu tidak ada masalah ya. Nah, ini teman-teman yang besi yang menonjol tadi ya, mencolong ke atas tadi. Besi ini kita akan potong ya nantinya, agar tidak mengganggu atau melukai penumpang ya teman-teman. Oke, mari kita beralih ke tahap pemotongannya. Nah, inilah hasilnya setelah kita lakukan pemotongan ya. Maaf tadi proses pemotongannya tidak sempat terekam karena saya merekamnya sendiri ini teman-teman, jadi agak sulit ya. Namun seperti inilah ya tampak setelah terpotong ya ini teman-teman. Ini sudah hampir terpotong, ini sudah hampir putus ya. Setelah kursinya kita kembalikan lagi ke dalam kabin mobil teman-teman. Nah, untuk yang menonjol tadi sudah tidak lagi menonjol, dan saya melapisinya dengan bekas sabun mandi bayi ya, agar tidak terlihat begitu jelek ya, karena besinya terlihat. Cukup seperti itu. Nah, untuk di bawah ini ya teman-teman bisa meletakkan barang ya, seperti koper dan lain sebagainya, atau peralatan-peralatan bayi. Dan untuk bagian sebelah kanan teman-teman bisa tambahkan tali seperti ini ya, yang dikaitkan pada ketinggian safety belt. Biasanya saya mengunci pintu sebelah kanan ya teman-teman saat perjalanan, jadi aman ya. Jadi untuk penumpangnya yang ingin masuk ke dalam mobil itu hanya menggunakan pintu sebelah kiri ya. Nah, seperti inilah biasanya saya menguncinya ya. Saya kunci dari bagian sini, saya aktifkan locker pengunci pintunya. Kemudian untuk bagian dongkraknya ya, teman-teman bisa tambahkan tali ya, yang dihubungkan pada kaki kursi ya, agar saat perjalanan dongkrak ini tidak terjadi perubahan ya. Biasanya kan terjadi benturan atau ini ya, yang menyebabkan dongkrak itu berubah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, cukup luas ya teman-teman untuk satu orang dewasa dan satu orang anak-anak ya. Jadi untuk bagi ibu-ibu yang menyusui ini sangat nyaman ya. Oke teman-teman, itulah tutorial dari saya bagaimana cara membuat tempat tidur dalam kabin mobil, khususnya mobil Calya atau mobil Sigra ya. Mungkin cara ini bisa juga diterapkan pada mobil-mobil lain ya, seperti Avanza, R3 dan lain sebagainya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen, serta aktifkan loncengnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.